Bismillahirrahmanirrahim. Hum. Mereka. Ka. Nah, kan ya kemarin sudah kami sampaikan kan ya. Kalau ka seperti ini bentuknya, itu artinya seperti. Tapi kalau ka yang seperti orang yang duduk di kursi itu engkau kan ya. Ilaika, kepadamu. Iyaka, hanya kepada. Alaika, atasmu kan ya. Fa, maka. Kalau wa, dan. Fa, Masya Allah itu hafal kan ya. Min, dari. Fi, dalam. Ala, atas. Bi, dengan. Ila, ke atau kepada. An, dari juga atau Nah, sekalipun hanya hafal-hafal huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat seperti itu udah lumayan kan ya. Itu udah pahalanya udah besar. Tinggal kita nanti usahakan yang lainnya. Maka. Apa artinya? Apa yang. Ya. Apa yang. Hu. Biasanya apa artinya Pak? Hu Pak? Artinya nya. Kan ya. Kalau yang mereka hum. Ya. Hu, hi, ha. Itu artinya nya. Namanya itu kata ganti orang ketiga. Tapi yang bentuk tunggal. Kalau ini bentuk banyak, jamak. Kalau ini bentuk tunggal, mufrad. Dan ya, hu, hi, ha. Itu nya. Bedanya itu, kalau yang ha sendiri itu dipakai nyanya untuk perempuan. Kalau hi, hu, itu untuk laki-laki. Allahu, Allah, dengan. Him, mereka. Him, hum artinya sama. Mereka. Kalau yang pakai kaf, kum, apa artinya Pak? Kum, kalian kan ya. Sudah ada kan ya, sudah pernah ya kan ya. Belum ya Pak ya. Oh sudah. Inna ma'akum. Nah, sesungguhnya kami bersama kalian. Pokoknya kalau pakai kaf, kum itu kalian. Kalau pakai hak, hum, him, mau him itu mereka. Wa, dan. Paling ini kan ya. Hum, mereka. Fi, di dalam. La, tidak kan ya. Masalu perumpamaan. Masalu perumpamaan. Masalu, apa artinya? Perumpamaan allazi orang yang. Allazi orang yang. Allazi, apa artinya? Orang yang masalu allazi, orang yang istauqoda dia menyalakan. Istauqoda dia menyalakan. Istauqoda, apa artinya? Dia tahu menyalakan. Menghidupkan. Nah, bukan menyalakan mensalahkan, ya. Bukan salah, kan ya, tapi menghidupkan. Nah, kan ya, atau kalau kata orang Jawa, ngurupno, kan ya. Ngurupno. Nguripi. Nah, kalau nguripi itu menghidupi kan. Menghidupkan, ya, menyalakan. Istauqoda dia
Menyalakan naron api. Naron api. Naron. Apa artinya? Jadi bahasa Arabnya api nar atau naron, narun ya. Lama ketika. Lama ketika. Lama apa artinya? Ketika aldoat dia menerangi. Aldoat dia menerangi. Aldoat apa artinya? Dia menerangi lama ketika naron api istauqoda dia menyalakan allazi orang yang masa lalu perumpamaan aldoat dia menerangi lama ketika haulahu sekeliling haulahu sekeliling haula apa artinya? Sekitar maksudnya ya. Zahaba menghilangkan. Zahaba menghilangkan. Zahaba apa artinya? Nah, arti aslinya zahaba itu pergi. Ya, karena bergandeng dengan huruf ba, huruf jarba itu berarti menghilangkan ya. Bahasa Arabnya emas itu juga zahab ya. Bahasa Arabnya emas itu zahab minaz zahabi wal fiddoti kata Allah. Dari emas dan perak. Sama dengan artinya pergi. Itu kenapa? Kok bahasa Arabnya emas itu zahab sama artinya pergi. Pergi juga zahab tu ila suk. Saya pergi ke pasar kan ya. Zahabun itu emas. Karena emas ini termasuk harta yang paling mudah untuk kita bawa kemana-mana. Dan yang paling bisa, ya kan ya. Emas itu bisa kita bawa kemanapun. Bawa ke pasar pantas, bawa kondangan cocok kan ya. Bawa tidur juga pantas, bawa ke WC pantas. Bawa kemana bisa. Selain emas nggak bisa. Mobil, harta kita. Itu hanya bisa dibawa jalan ke, mungkin kemana kan ya. Dibawa ke kamar mandi nggak bisa mobil itu. Ya, dibawa ke kamar tidur juga nggak bisa kan ya. Motor juga gitu kan ya. Jadi emas ini termasuk harta yang mudah kita bawa kemana-mana dan mudah hilang. Ya kan ya. Mudah hilang emas ini kan ya. Mudah hilang, mudah kita buang, mudah kita jual. Semuanya serba mudah, ya kan ya. Mudah kita gadaikan juga. Kan ya. Kita kalau ngadaikan mobil Pak susah Pak suratnya kan ya. Masih administrasinya itu agak dipersulit. Coba kalau bawa emas. Kan ya. Nggak usah repot-repot tuh. Nggak ada surat nggak apa-apa juga kan ya. Langsung saya berikan. Cair uangnya kan. Mudah hilang, mudah hilang, mudah dijual, mudah segalanya. Mudah dibawa kemana-mana. Dan serba cocok. Emas mau dipakai dimanapun cocok. Dipakai di telinga cocok, di tangan cocok kan ya. Bahkan nanti tangan sampai penuh ini tetap cocok terus kan ya. Coba lihat orang Madura itu kan ya. Orang Madura itu kalau pakai emas segini digoyang-goyangkan masih pantas juga Pak kan ya. Nah, kadang dibawa dipakai di kaki cocok. Seperti itu kan ya. Zahaba menghilangkan nuri cahaya. Nuri cahaya. Nuri. Apa artinya? Kalau nar api, kalau nur cahaya. Hampir sama kan ya? Nar itu api, nur itu cahaya. Nar pakai alif itu api, nur itu cahaya. Ini ada hubungannya, ada kaitannya.
nar ini bahan apa namanya? Bahan kasarnya. Nur ini saripati. Cahaya ini berasal dari api, ya kan ya? Lampu ini cahayanya dari mana, Pak? Dari api asalnya. Sehingga saripatinya menjadi cahaya. Lah, oleh karena itulah orang yang ada nama nurnya mesti keras dia wataknya. Coba kita perhatikan kan ya. Siapa saja tuh? Muhammad Nur ataupun Nurianti kan ya. Pokoknya yang ada nurnya itu biasanya agak keras. Ya. Nah, pokoknya semuanya Nur Aziza, Nur Afiza kan ya. Itu agak keras. Kenapa? Karena tak lepas dari filosofisnya nar, api. Selalu membara terus kan ya. Seperti itu. Karena nur ini berasal dari nar. Ya, saripatinya api, ini berupa cahaya kan ya. Lampu yang ada ini ya api awalnya sehingga terproses menjadi cahaya. Nuri cahaya. Taroka dia meninggalkan. Taroka dia meninggalkan. Taroka. Apa artinya? Jadi bahasa Arabnya meninggalkan taroka, harta peninggalan orang mati namanya tirkah kan ya. Orang yang meninggalkan sholat namanya tarikus sholah kata Rasulullah kan ya. Orang yang tertinggal namanya matruk. Nah, ya kan ya, matruk itu orang yang tertinggal. Kalau tertinggal dalam sholat namanya masbuk kan ya. Orang yang mengejar kan seperti itu. Taroka dia meninggalkan. Zulumatin kegelapan. Zulumatin kegelapan. Zulumatin. Apa artinya? Kegelapan. Yubsiruna mereka melihat. Yubsiruna mereka melihat. Yubsiruna apa artinya? Mereka melihat zulumatin. Kegelapan taroka dia meninggalkan nuri. Cahaya zahaba menghilangkan haula di sekeliling, adoat menerangi, lama ketika, naron api, istauqoda menyalakan, allazi orang yang zulumatin kegelapan nuri, cahaya taroka dia meninggalkan, yubsiruna mereka melihat, zahaba meninggalkan nuri, cahaya taroka dia meninggalkan. Ini menghilangkan, kan ya, bukan meninggalkan. Zahaba menghilangkan. Taroka dia meninggalkan nuri. Zulumatin kegelapan, istauqoda menyalakan, naron api, allazi orang yang lama ketika, adoat menerangi, haula sekeliling, zahaba menghilangkan, gak ada merekanya, menghilangkan, zulumatin yubsiruna mereka melihat, nuri taroka dia meninggalkan, zulumatin allazi istauqoda naron lama adoat
menerangi haula sekeliling nuri adoat menerangi nuri adoat menerangi haula adoat menerangi nuri naron istauqodah taroka meninggalkan zahaba zulumatin yubsiruna mereka kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu perumpamaan hum mereka seperti masali sama dengan ini perumpamaan alladzi orang yang istauqoda menyalakan naron api maka lama ketika adoat menerangi apa yang haulahu sekelilingnya zahaba menghilangkan Allah dengan nuri cahayahim mereka dan taroka dia meninggalkan mereka di dalam zulumatin kegelapan lah tidak yubsiruna mereka melihat tidak mereka melihat masalu masali allazi istauqoda dia naron maka lama ketika adoat apa yang haulahu sekelilingnya zahaba Allahu bi nuri him wa taroka dia fi dida zulumatin lah yubsiruna. Kita baca sekarang perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api maka dia menerangi apa yang sekelilingnya dan dia di dalam tidak sekali lagi perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api menerangi apa yang Allah dengan dan tidak mereka Nah, bisa Pak ya? Hafal ya? Nah, ini kalau kita pahami Pak luar biasa sekali agar kita bisa berhati-hati dalam beramal. Karena ayat ini bercerita tentang amal seseorang yang dia itu tidak didasari dengan ikhlas, tidak didasari karena Allah, sia-sia kata Allah, percuma. Di sini Allah akan menggambarkan perumpamaan orang-orang munafik yang beriman, perumpamaan orang-orang munafik yang beramal. Kata Allah, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Yang seharusnya api itu dinyalakan, kemudian dengan sinarnya itu bisa menerangi
seluruh ruangan yang ada. Namun sayang kata Allah, dhahaballahu binurihim. Setelah sinarnya itu keluar, Allah hilangkan sinarnya itu. Apinya tetap hidup, tapi sinarnya nggak ada. Sehingga watarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Dan dia Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Tidak mereka melihat. Jadi kata Allah, perumpamaan mereka orang munafik yang beramal itu seperti diibaratkan orang yang sedang menyalakan api. Yang seharusnya dengan api lilin yang sekecil itu dengan sinarnya mampu menerangi ruangan yang begitu luas seperti ini. Namun sekalipun mereka itu sudah menghidupkan api, mereka tetap di dalam kegelapan. Artinya segala amalnya, ibadahnya, perbuatannya tidak ada gunanya. Yang seharusnya ibadah yang kita lakukan sekecil apapun kalau didasari karena Allah itu bisa memberikan kemanfaatan yang besar. Artinya begitu pentingnya kita beramal beribadah itu karena Allah kan ya, tidak karena apapun dan karena siapapun. Kenapa? Karena amal-amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan tidak karena Allah ya seperti ini nantinya. Yang seharusnya kita mendapatkan manfaatnya lampu, lilin atau api sinarnya, tapi ternyata kita tetap berada di dalam kegelapan. Apinya tetap menyala, tetapi ruangan itu tetap gelap. Itu bagi orang-orang yang dia beramal tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah itu kan ya, nanti di akhirat ada orang-orang yang oleh Allah itu dipanggil untuk pertanggungjawabkan amalnya kan ya. Ada 3 golongan. Yang dua-duanya itu ditolak oleh Allah karena tidak satu yang diterima. Yang pertama Allah memanggil orang-orang yang dia beramal karena riya. Kata Allah, ya ibadi ma turiduna an ta'buduna fid dunya. Hambaku, sebenarnya kamu dulu beribadah, beramal itu di dunia untuk apa? Akhirnya mereka menjawab, ya Allah, aduh Gusti, saya ternyata beribadah dulu itu karena riya. Bukan karena kau, hanya menyesal. Kemudian apa yang Allah balas kepada mereka? Akhirnya Allah itu menyuruh malaikat, ya malaikati intaliku hadza ilan nar li'anna amalahu lam yasbut ilayya. Malaikat lemparkan saja orang ini ke neraka. Karena amalnya dia nggak nyampe padaku. Ya amalnya hanya nyampe pada orang-orang yang dia riya. Akhirnya malaikat melemparkan orang itu ke neraka. Kemudian dipanggil golongan yang kedua. Kata Allah dengan pertanyaan yang sama, ya ibadi ma turiduna an ta'buduna fid dunya. Hai hambaku, sebenarnya apa tujuanmu dulu menyembah kepadaku di dunia? Akhirnya orang itu juga menyesal. Kenapa? Karena dia beramal, berbuat, beribadah juga tidak karena Allah. Sekalipun tidak riya. Wahai Tuhanku, aku beribadah kepadamu hanya untuk memanfaatkan orang lain. Mohon maaf saja kan ya. Ini hampir sama dengan orang-orang yang dia rajin ibadah. Itu hanya untuk suaranya. Kan ya. Biar dicoblos, biar apa. Seperti itu kan ya. Dia rajin menyumbang. Sumbang masjid ini. Biar orang-orang yang berada di sekitarnya itu dia mendukungnya. Ya orang-orang seperti itu karena tidak ikhlas, karena tidak hanya di akhirat nanti yang menyesal. Tetapi dunia pun juga mereka rugi kan ya. Terkadang orang seperti itu kan ya, sumbang apa ke masjid, ternyata tidak menang, diambil lagi sumbangannya. Karena nggak ada suaranya. Ambil lagi kedua. Ini terjadi nih Pak di Jawa itu. Kan ya, ada seorang anggota itu yang menyalurkan legislatif kan ya, dia karena menyumbang di masjid itu karpet, tidak menang, hanya diambil lagi. Ya. Berarti itu kan menunjukkan bahwa orang itu tidak ikhlas. Seharusnya itu nggak usah dihubungkan dengan apa yang saat itu dia inginkan, apa yang saat itu dia lakukan kan ya. Kalau memang dia ingin beramal saja karena Allah. Akhirnya kedua-dua orang itu ditolak oleh Allah. Kemudian Allah memanggil golongan yang terakhir. Ya ibadi ma turiduna an ta'buduna fid dunya, kata Allah, ya hambaku, apa tujuanmu dulu menyembah kepadaku di dunia, beramal di dunia? Kemudian orang itu menjawab, ya Rabbi na'budu ilaika, kami ini menyembah kepadamu, kama amartani, seperti apa yang kau telah perintahkan kepadaku. Artinya orang itulah yang benar, ikhlas karena Allah. Akhirnya Allah menyuruh malaikat, ya malaikati intaliku hadza ilal jannah, antarkan orang ini ke dalam surga. Ini hadis qudsi, Pak. Jadi kata Rasulullah nanti ada 3 golongan itu yang akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan di dunia. Kedua-duanya ditolak, satu yang diterima.
yang diterima itu adalah orang yang ikhlas. Makanya penting kita apapun yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas ya seperti ini kata Allah. Perumpamaan orang-orang itu kata Allah di belakang kan ya, orang munafik, keimanannya, amalnya. Itu seperti orang yang sedang menyalakan api yang seharusnya dari api itu dia mampu untuk menerangi ruangan yang besar, tetapi karena Allah, Allah hilangkan sinarnya itu. Sekalipun apinya hidup, mereka tetap di dalam kegelapan, la yubsiruna, tidak mereka melihat. Amalnya, perbuatannya tidak bisa mengantarkan dia untuk menjadi orang semakin baik, justru sebaliknya. Kan ya, yang mudah-mudahan saja oleh Allah kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan, amal-amal, ibadah-ibadah yang tidak ikhlas. Karena percuma sebanyak apapun. Ya, Allah lebih suka orang yang dia beramal sedikit sekalipun ikhlas, apalagi yang banyak. Banyak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.